Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Joyce Hanifa. Nah, kali ini kita akan memasuki bab 9, yaitu tentang port security, masih dengan modul CCNA port 1 ya teman-teman. Nah, kali ini kita ada 5 pembahasan. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang konsep port security. Seperti namanya, yaitu port security digunakan untuk mengamankan interface di sini. Seperti biasa, kita akan belajar menggunakan contoh kasus. Perhatikan pada Cisco di sini itu terdapat 3 server yang terhubung dengan switch menggunakan kabel automatikal, dan terdapat PC yang juga terhubung dengan switch, dan ada juga satu PC yang tidak terhubung dengan siapapun dengan nama hacker ya teman-teman. Nah, di sini kita akan mengkhususkan interface 1, 2, dan 3 terhubung dengan server. Maka nantinya jika hacker ingin menyabotase interface 1, ini kita bisa klik tanda panah hijau ini ya teman-teman. Misalkan hacker mengambil alih seperti ini. Nah, nantinya untuk interface 1 akan otomatis down atau tidak aktif sehingga hacker tidak bisa memberikan data ke klien. Nah, seperti itulah kira-kira untuk penjelasan mengenai port security. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu port security violation shutdown. Sebelum melakukan konfigurasi port security, kalian perlu konfigurasi IP terlebih dahulu. Nah, di sini IP-nya sudah tertera ya teman-teman, kita tinggal konfigurasikan saja. Nah, di sini saya sudah melakukannya. Untuk IP-nya sudah tersedia di tiap-tiap perangkatnya. Perlu diketahui untuk konfigurasi port security kita harus mengkonfigurasikannya di mode akses. Di sini kita bisa masuk ke switch, ke mode CLI, kemudian di sini kita bisa interface rank FA01 sampai 3. Kemudian kita bisa switch mode akses. Kemudian kita bisa exit. Lanjut untuk konfigurasi port security, kita akan coba di server 1 terlebih dahulu, yaitu pada interface FA01. Kita masuk di sini interface FA01. Kemudian kita switch port security. Kemudian switch port security MAC address. MAC address-nya di sini kita untuk melihat MAC address kita bisa buka pada server 1. Kemudian config. Kita bisa lihat pada fast ethernet 0. Ini terdapat MAC address-nya. Kita bisa salin saja. Kemudian kita bisa tempelkan pada switch. Nah, fungsi dari command port security MAC address itu adalah untuk mendefinisikan MAC address mana yang diperbolehkan berada di FA01. Lalu di sini kita bisa enter, lalu jalankan perintah switch port security maksimum maksimum 1. Ini adalah izin atau batasan untuk jumlah perangkat yang boleh mengakses port FA01. Karena di sini saya menuliskan angka 1, maka hanya satu perangkat saja yang boleh mengakses FA01 ya teman-teman. Selanjutnya kita berikan perintah switch port security violation shutdown.
Artinya ketika kita mencabut kabel tersebut kemudian terhubung dengan perangkat milik hacker dan hacker ingin mengirimkan paket ke klien, maka port FA01 akan langsung mati. Di sini kita bisa coba terlebih dahulu. Kita bisa tes koneksi dari server 1 ke klien ya teman-teman. Nah, maka di sini akan muncul keterangan successful. Kemudian kita coba sambungkan kabel ini dengan hacker. Lalu di sini kita coba kirimkan paket dari hacker ke klien. Nah, maka di sini untuk kabelnya itu akan berwarna merah atau tershutdown dan hasil paketnya itu akan violet ya teman-teman. Nah, di sini kita juga bisa mengetahui identitas dari hacker tersebut. Di sini kita bisa buka switch. Kemudian kita bisa masuk. Di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Kemudian di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa masuk ke mode prevalence. Setelah itu kita bisa ketikkan perintah port security interface FA01. Perhatikan pada last short address VLAN. Di sini artinya berisi informasi siapa yang baru saja mengakses port FA01 dan ini adalah MAC address-nya ya teman-teman, MAC address milik si hacker tersebut. Kita lanjut ke materi yang ketiga yaitu MAC address TXKey ya teman-teman. Nah, sebelum membahas mengenai MAC address lebih jauh, kita bisa sambungkan kabel ini ke server 1. Nah, karena masih merah, kita bisa setting di switch-nya. Kita masuk ke interface FA01. Oh ya, di sini kita bisa masuk ke config. Kemudian kita masuk ke FA01. Kemudian kita shutdown. Maka di sini kita bisa lihat kabelnya sudah berwarna hijau ya teman-teman. Atau di sini sudah aktif kembali. Jadi langsung saja kita ke pembahasan di mana artinya jika kita sebelumnya mengkonfigurasi port address dengan memasukkan MAC address, maka sekarang kita akan coba membuat FA02 mengidentifikasi MAC address milik server 2. Nah, kita bisa langsung konfigurasikan saja. Sini kita bisa exit terlebih dahulu. Kemudian di sini kita bisa masuk ke interface FA02. Kemudian kita bisa switch port mode akses. Kemudian switch port address, port security. Kemudian di sini switch port security, MAC address, MAC strip address, stitch key. Kemudian di sini switch port security maksimum 1. Kemudian switch port security violation shutdown. Dengan kamu itu ya? Cyber ya? Itu kamu. Nah, kemudian di sini kita bisa ketikkan perintah switch port security violation, kemudian tanda tanya. Nah, di sini untuk violation itu memiliki 3 opsi, di mana opsi pertama adalah protect mode, yang kedua yaitu restrict,
yang ketiga itu shutdown mode ya teman-teman. Nah, untuk kedua opsi pertama, portnya tidak akan mati seperti mode shutdown, melainkan paket yang dikirim akan diblokir sehingga memudahkan teknisi karena tidak perlu ke ruang server untuk membuka kabelnya lagi ke server dan menyalakan portnya lagi. Namun di sini kita masih untuk menggunakan opsi shutdown terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa ketikkan show port security interface FA02. Perhatikan pada total MAC address dan stitch key MAC address itu masih 0. Artinya belum ada MAC address yang terdeteksi oleh port FA02. Maka di sini kita akan tes dengan mengirimkan paket dari server ke klien. Jika sudah muncul keterangan successful, kita bisa cek kembali di FA02. Maka pada bagian total MAC address dan sticky MAC address itu sudah terisi 1 ya teman-teman. Artinya sudah ada device yang terhubung dengan FA02 dan inilah MAC address yang diizinkan untuk masuk ke FA02. Selanjutnya kita lakukan pengujian dengan menghubungkan kabelnya ke hacker dan mengirimkan paket dari hacker ke klien. Nah, bisa dilihat untuk kabelnya di sini itu mati dan paketnya pun hasilnya violet ya teman-teman. Lanjut ke materi yang keempat yaitu violation protect. Sini untuk kabelnya itu sudah saya hubungkan kembali dengan server 2 ya teman-teman dan sudah aktif kembali. Untuk caranya sama persis seperti sebelumnya. Oke, kita lanjut pada pembahasan violation protect. Kita akan mencobanya pada interface FA03 atau pada server 3. Di sini kita bisa pindahkan. Nah, jika sudah kita masuk ke switch. Nah, di sini kita masuk ke interface FA03. Kemudian kita akan ke mode akses. Setelah itu ketikkan perintah switch port security. Kemudian lanjut dengan perintah switch port security MAC address, MAC strip address, stitch key. Kemudian di sini kita lanjut switch port security maksimum 1. Kemudian switch port security violation protect, agar nantinya paket yang dikirimkan oleh hacker akan diblokir, namun portnya tidak down atau mati. Nah, di sini untuk perbedaan violation protect dan restrict kita bisa cek terlebih dahulu dengan doso port security interface FA03. Perhatikan pada security violation count, yaitu untuk mengetahui jumlah perangkat yang telah mencoba mengakses FA03 atau mengirimkan paket pada protect FA03 selain MAC address milik server kita. Jika kita memilih menggunakan protect, maka angkanya akan tetap 0 ya teman-teman. Sedangkan untuk restrict akan bertambah terus-menerus. Nah, karena untuk MAC address-nya belum terdeteksi, kita bisa kirimkan paket dari server ke klien terlebih dahulu. Jika sudah successful, kita bisa cek kembali.
Bisa diperhatikan di sini untuk MAC address-nya itu sudah terdeteksi ya teman-teman. Kemudian kita akan lakukan pengujiannya dengan menyambungkan hacker ke port FA03. Dan di sini kita akan mengirimkan paket dari hacker ke klien. Dapat diperhatikan untuk kabelnya itu masih berwarna hijau, artinya masih dalam keadaan up atau aktif. Namun paketnya memberikan keterangan violet ya teman-teman. Kita coba untuk sambungan kembali ke server 3. Kemudian kita akan mengirimkan paket dari server 2 ke server 3. Kita ulang dari server 2 ke server 3. Kemudian dari server 3 ke klien. Maka di sini ia memberikan keterangan successful. Kita juga bisa cek pada switch di sini. Di sini kita bisa masuk ke FA03 terlebih dahulu. Kemudian di sini kita bisa cek. Nah, pada bagian security violation count itu masih tetap 0 ya teman-teman. Kita lanjut ke materi yang kelima, yaitu violation restrict. Ini saya telah menambahkan satu buah server yang saya sudah setting IP address, dan saya juga sudah telah menjalankan beberapa perintah port security karena ini sama dengan sebelumnya ya teman-teman. Nah, di sini di switch kita bisa konfigurasikan. Nah, di sini teman-teman bisa mengikutinya saja. Di sini itu menggunakannya interface FA05 ya teman-teman. Kemudian kita bisa masuk ke mode akses terlebih dahulu. Kemudian kita konfigurasikan switch port security-nya. Untuk security violation count itu masih 0 ya teman-teman. Di sini kita bisa mengirimkan paket dari server 4 ke klien. Nah, di sini akan muncul keterangan successful. Selanjutnya kita bisa cek lagi di switch-nya. Maka di sini untuk total MAC address, stitch MAC address, dan untuk MAC address-nya itu sudah terdeteksi ya teman-teman. Berikutnya kita coba hubungkan hacker dengan interface FA05. Dan di sini kita akan coba kirimkan paket dari hacker ke klien. Perhatikan untuk interface-nya itu masih dalam keadaan up, namun paketnya itu memberikan keterangan violet. Artinya violation restrict berjalan dengan lancar. Kita bisa cek pada interface FA05-nya lagi di switch. Seperti yang saya sudah katakan sebelumnya, untuk violation restrict nantinya pada bagian security violation count itu akan bertambah. Bisa dilihat di sini. Di sini berubah menjadi 1 ya teman-teman. Bukan lagi 0. Artinya ada satu paket selain MAC address yang terdaftar telah terblokir ya teman-teman. Mungkin pada bab 9 hanya itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.